Ngobrolin apa nih, Pok? Kira-kira enaknya ya? Apa nih Bang yang baru? Baru kemarin dikeluarin tuh tentang e-reklame. E-reklame. Tentang Ada e-reklame. apakah dengan e-reklame? Tentang pajak reklame, Pok. Jadi kalau yang di internet itu nggak kena ya, Pok ya? Enggak, itu enggak termasuk ke dalam kategori objek pajak reklame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aye Bang Andri, Ayem Pomia di podcast obrolan pajak daerah Bapenda Jakarta. lebih kenal, Lebih lebih bijak. bijak. Rame, Pok. Rame. Abang puasa gak sih? Puasa dong. Bo, puasa nggak? Puasa Apa dong. kabar dulu? Apa kabar, Oh, Pok? Aye baik. Maka Aye nanya nih, abang puasa lemes Alhamdulillah. banget. Enggak dong. Biasanya kalau orang yang pura-pura puasa itu emang dilemes-lemesin bang. Biasanya dilemes-lemesin ya, tapi alhamdulillah Aye puasa. Pok puasa nggak? Nggak ngelihat semangat Aye untuk berpuasa nih. Karena biasanya kalau orang puasa nggak julid, Pok. Biasanya seperti itu. Ya nggak sobat pajak, bener dong. Teng. Satu-satu baiklah bang. Betul. Nggak apa-apa ya satu-satu, Pok ya. Nah, dalam rangka bulan puasa ini kita juga mau ngucapin selamat berpuasa, menjalankan ibadah puasa kepada sobat pajak semuanya yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ngapain sekarang bang hari ini bang? Puasa-puasa gini ngobrolin apa nih, Pok? Kira-kira enaknya ya? Apa nih bang yang baru? Yang baru di DKI Jakarta nih. Iya Kalau dong. yang sekarang itu pastinya tetap masih ada tentang Perda 1 tahun 2024. Iya. Terus juga yang lagi baru kemarin dikeluarin tuh tentang e-reklame. E-reklame. Tentang Ada e-reklame. apakah dengan e-reklame? Tentang pajak reklame, Pok. Nah, tapi sebelum itu kita kayaknya harus ngasih tahu dulu sih reklame itu apa Iya sih bang? dong. Mungkin di episode kali ini kita ngebahas tentang pajak reklame aja, Pok ya. Baik. Oke, kita mulai, Pok. Cus. Oke, kalau menurut sesuai dengan Perda 1 ya Bang ya. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Betul. Nah, Dan terus yang masuk ke objek pajak reklame itu apa aja Bang? Coba boleh dibantu kita Bang? boleh ya. Boleh. Ayo bantu deh, Pok. Objek pajak reklame antara lain itu yang pertama yaitu reklame papan, reklame billboard, reklame videotron atau megatron. Lalu yang keduanya ada reklame kain. Itu udah biasa ya, Pak ya. Kalau reklame kain kita udah tahu. Lalu ada juga reklame melekat atau stiker, Pok. Yang suka jadiin stiker tapi ada konten reklamenya gitu, objek reklame juga tuh, Pok. Lalu ada reklame selebaran. Lalu berikutnya yang kelima ada reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. Sering tuh kita lihat kalau misalnya di mobil-mobil atau di motor-motor suka ada tuh orang atau perusahaan yang nempelin stiker atau ngiklanin gitu. Nah, itu juga objek reklame, Pok. Karena melekat berjalan gitu ya. Lalu berikutnya ada reklame udara, lalu ada juga reklame apung. Yang mengapung-apung, Pok. Lalu juga ada reklame film atau slide, lalu ada reklame peragaan. Nah, itu tadi yang termasuk kategori objek pajak reklame. Banyak ya jenisnya ya Bang. Banyak tadi. Selain ada yang dikenakan objek pajak reklame, tapi ada juga yang tidak dikenakan reklame, Pok. Apa aja tuh Bang? Pok pasti tahu. Oh, saya Ayo dong, coba Pok. Spill, Pok, spill. Ayo nih yang spill nih. Baik. Jadi kalau untuk reklame yang tidak kena pajak, contohnya kita ada penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya Bang. Jadi kalau yang di internet itu nggak kena ya, Pok ya? Enggak, itu nggak termasuk ke dalam kategori objek pajak reklame. Termasuk juga yang di koran-koran gitu, itu juga nggak masuk ya, Pok? Enggak, itu kan masuk ke warta cetak ya Bang ya? Warta cetak. Oh, jadi tidak dikenakan pajak reklame, Pok ya? Tidak, nggak masuk ke objek pajak reklame. Berikutnya, kita ada label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Oh, label merek ya, Pok ya? Jadi misalkan kalau abang jajan nih di botol-botolnya kan suka ada label merek tuh. Nah, betul. Itu harusnya sih nggak kena pajak reklame kalau berdasarkan pengertian ini ya Bang ya. Kalau termasuk kalau di snack-snack juga itu ya, ada snack apa itu juga nggak kena reklame, Pok ya? Betul karena Bang. label ya, label produk. Label produk. Oke, berikutnya, Pok. Kita ada selanjutnya nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan dan atau di dalam area tempat usaha atau profesi. Nama pengenal usaha berarti kayak misalnya nama notaris, Papan nama ya. papan nama notaris ya, papan nama dokter, itu juga nggak kena ya Po ya? Itu tidak termasuk objek ya Bang. Karena itu termasuk nama pengenal usaha atau profesi ya. Betul. Tapi dan catatannya itu harus di dalam area tempat usaha atau profesi di itu ya Po ya. lokasi usahanya gitu. Kalau di luar nggak termasuk bisa kayaknya. jadi. Kalau Itu di luar area itu bisa termasuk jadi objek ya. Betul. Karena di luar area tempat betul dia di luar usahanya itu gitu. Itu kan bahasanya melekat pada bangunan di area usaha atau profesinya Di ya. dalam area usaha. Berarti kalau dia di luar itu udah termasuk ke dalam objek pajak reklame karena dia ibaratnya ngiklanin kan Iya, tuh. benar. Seperti itu. Oke. Berikutnya Po. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta atau pemerintah daerah lainnya, Bang. Udah jelas ya. Kalau ini kan ibaratnya iklan layanan masyarakat lah ya, yang Betul. resmi dari yang diselenggarakan oleh pemerintah yang tidak ada konten komersial di dalamnya. Betul. Kayak misalnya nih taat membayar pajak ya, terus manfaat pajak gitu. Itu pasti nggak kena pajak. Biasanya ya, Po ya. produksi iklan dari pemerintah itu memang hanya untuk iklan layanan masyarakat ya Bang, dan Iya. tidak untuk mengkomersialisasikan suatu produk. Betul. Berikutnya Po, apalagi? Berikutnya, reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Jadi kalau reklame kan banyak tuh Bang di Jakarta reklame parpol. Kemarin tuh ya yang lagi rame banget tuh betul. pas pemilu. Kalau berdasarkan Perda 1 itu sudah tidak termasuk ke dalam objek pajak reklame. Iya. Selama di dalam tayangan reklamenya itu tidak mengandung unsur komersial produk. Tidak ada unsur komersial produknya Po ya. Betul. Dan ini juga untuk di Perda 1 tahun 2024 ini klausul ini baru ya sebenarnya ya. Iya. Di Perda sebelumnya nggak ada kan ya? Perda sebelumnya tidak ada. Di Perda ini memang ada. Ada ya, baru. Oke, berikutnya Po apa lagi? Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan. Ini pasti ya Po ya. Karena namanya aja untuk nama ibadah dan tempat panti asuhan pasti Untuk dibebaskan kepentingan dari reklame. umumnya ini ya, Betul. ibaratnya gitu. Kemudian ada reklame yang semata-mata mengenai pemilik dan atau peruntukan tanah. Dengan catatan nih Bang, dengan catatan ukuran reklamenya tidak melebihi 1 meter 1 meter persegi. persegi. Berarti itu contohnya kayak gini mungkin Po. Kayak misalnya kita kan suka lihat tuh kalau ada tanah kosong, tanah ini milik Tuan XXX berdasarkan sertifikat XXX gitu ya. Seperti itu kan suka lihat ya. Ini ya termasuk Abang kategori kalau ini mau berarti. pasang patok di tanah Abang juga boleh tuh. Tanah ini milik Haji Andrijal gitu. Iya, yang 1000 meter itu Po. Ntar Bang. deh ayah patokin ya. Nanti gitu masuk kalau udah dapet ya kan. Iya Bang, jangan lupa dipatokin Bang. Bisa aja. Jangan lupa juga bayar pajaknya Po Oh sekalian iya, ya. tanah kosong juga bayar pajak loh Bang. Bisa aja Po Mia. Oke, lanjut Po, apalagi? Lanjut. Reklame yang diselenggarakan perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional. Betul. Biasanya Ini ada asas timbal baliknya, ya, Bang. biasanya kalau ini memakai asas resiprositas, namanya asas timbal balik. Ketika reklame kita di negara dia tidak dikenakan, ya otomatis reklame dia di negara kita juga tidak dikenakan. Tapi itu tentunya dengan mekanisme yang berjalan Po ya, karena ini tidak melibatkan hanya Bapenda aja, tapi biasanya ada Kementerian Luar Negeri? Iya, Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, sama Seknek biasanya. Oke. Gitu. Nah, berikutnya subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Ini udah jelas ya kalau Udah subjek jelas pajak banget. reklame. Sedangkan kalau untuk dasar pengenaan reklame merupakan nilai sewa reklame atau NSR. Nah, ada informasi tentang NSR ini Po. Sebenarnya kalau untuk nilai sewa reklame atau NSR ini dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor apa aja sih Po sebenarnya? Abang kan tadi udah ngejelasin NSR ya. Kenapa nggak Sekalian dilanjutin dong. Bang? Karena Empu pasti lebih tahu dari Enggak Aye. dong. Ayo, Abang Po. lebih tahu. Coba Bang dilanjut. Ya udah, jadi NSR itu harus memperhatikan faktor-faktor seperti yang pertama Apa adalah aja Bang? Sebutkan. yang pertama itu jenis, yang keduanya adalah bahan yang digunakan, bahan reklamenya Po ya. Tadi ada yang stiker, ada yang kain atau dan sebagainya. Oke. Lalu ada lokasi penempatan. Nah, antar lokasi penempatan ini kan berbeda. Misalnya mau masang reklame di lokasi Jakarta Selatan, tentunya akan berbeda nilai dengan lokasi di Jakarta Utara. Misalnya seperti itu. Oh ini juga
Ada mau cerita bentar nih Gimana, Bang. gimana? Kayaknya kemarin sempat juga ada cerita nih, ada wajib pajak yang lapor ke kita. Dia baru pindah posisi reklamanya nih, gitu kan. Cuman beda berapa meter, misalkan tadinya di dalam jalan, terus dia mau pindah karena tokonya pindah ke jalan raya kan. Nah, dia mau pendaftaran reklame baru atau perpanjangan yang lama lah, atau hitungannya baru ya Bang kalau kayak gitu. Nah, dia merasa ukurannya itu sama, ukurannya sama, bentuk coraknya sama. Dia cuma mindahin yang lama ke tempat yang baru. Dia protes, kok harganya beda yang harus dia bayar beda, Bang. Iya. Nah itu tadi, karena itu salah satu hal yang dipertimbangkan di dalam NSR atau kelas jalan lah, gitu ya. Kelas jalan jadi mempengaruhi ya Bang, nilai sewa. Jadi kalau untuk reklam itu kan ada kelas jalan juga, ada NSR juga, gitu. Karena kalau untuk adanya perbedaan lokasi penempatan tadi juga pasti mempengaruhi nilai NSR-nya, gitu. Makanya tadi ini termasuk salah satu klausul yang diperhatikan dalam perhitungan NSR. Betul. Jadi gitu. Panjang kali lebar itu tidak hanya bukan hanya ukuran. Tidak hanya ukuran yang mempengaruhi besaran pajak reklam yang harus kita bayar. Betul, ya Bang ya. Tapi lokasi penempatannya juga di mana itu mempengaruhi juga. Oke. Nah, berikutnya lanjut, juga waktu penayangan. Waktu penayangan. Mungkin biasanya kalau untuk waktu penayangan ini untuk reklame-reklame yang modelnya digital kalau ya, seperti LED. Itu kan memang ada jam-jam prime-nya, jam yang memang orang sering lihat sama jam yang non prime biasanya sih dibedakan ya, gitu. Harga sewanya. Gitu. Lalu ada jangka waktu penyelenggaraan. Yang cuma 3 hari sama 1 bulan tentunya berbeda dong NSR-nya. Gitu. Lalu juga jumlah, udah pasti ya jumlah barang ya. Satu reklame yang cuma 1 sama yang 10 ya tentunya kan pasti kalau bayar lebih tinggi 10. Reklame kan ada tuh Bang ya, reklame di jalan-jalan, di depan belakang nih Bang. Itu hitungannya 1 apa 2 Bang? 2 muka itu kalau misalnya 2 muka ya, kalau misalnya di 1 muka. Beda juga perhitungannya, berarti 1 buah dikali berapa muka gitu. Betul. Kalau memang dia reklamenya bolak-balik ya atau 2 muka, tapi kalau memang reklamenya hanya 1 aja ya 1 muka aja. Jadi kalau jumlah itu dihitungnya per muka ya? Iya, per tayangan ya per visual yang dilihat. Betul. Lalu juga ini tadi ukuran media reklame. Itu juga sangat mempengaruhi nilai sewa reklamenya. Nah, terus apa lagi tarif pajak reklame berapa sekarang Kayaknya masih sama Bang kayak sebelumnya. Masih di 25% tarif pajak reklame. Masih 25% ya? Masih Tahun sama. lalu 25%, sekarang juga masih lanjut 25%. Masih 25%. Oke. Terus apa lagi? Cara perhitungan pajak reklame Bang. Gimana? Biasanya tarif dikali dasar pengenaan pajak reklame. Nah nih Sobat Pajak, untuk terkait dasar pengenaan pajak reklame mungkin bisa kita bahas secara lebih jauh ya di episode berikutnya kali ya Bang ya. Bisa. Karena nggak mungkin kita bisa jelasin secara singkat di episode kali ini. Iya, nanti kita berikan juga simulasi perhitungannya seperti apa ya, contoh-contohnya gitu ya. Jadi tadi kalau untuk besaran pokok pajak reklame itu mengalihkan antara tarif reklame sebesar 25% tadi dikali dengan dasar pengenaan pajak yang tadi adalah NSR tadi ya, nilai sewa reklame. Nanti diketahuilah jumlah pokok terutang pajak reklamenya. Oke. Lalu saat terutang reklame itu ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. Jadi nih buat sobat pajak atau misalnya empok nih, kalau nanti mau masang reklame, nah pada saat itulah terjadi saat terutang reklamenya Jadi harus langsung cepat bayar, langsung ke kantor UP3D itu untuk mendaftarkan pajak reklamenya membayar pajak reklamenya. Jadi mungkin baiknya kalau sebelum reklame itu tayang ya, mungkin sebaiknya lapor dulu ke UP3D, melaporkan tanggal mulainya tayang reklame ini. Daftar dulu reklame, menyampaikan tanggal mulai tayang reklamenya kapan, gitu kan? Karena kalau dia tayang dulu terus ditemukan oleh petugas UP3D itu otomatis kemungkinan kena bunga ya Bang, kena sanksi administrasi ya ya. Betul, karena tayang dulu sebelum pendaftaran. Jadi sobat pajak amannya sih daftar dulu baru tayang. Daftar dulu, urus dulu lah administrasi sebelum menaikkan reklamenya itu, tanya-tanya dulu di kantor UP3D, perhitungannya berapa, disimulasikan ya biasanya nanti sama UP3D. Nah setelah ketahuan berapa jumlahnya, misalnya sudah diketahui jumlah yang pajak harus dibayarnya, baru tayangin tuh reklamenya, kan biar tertib administrasi gitu karena betul tadi kata Pome, karena kalau misalnya sudah tayang nanti akan dilakukan penindakan perpajakan ya betul, karena kan kita prinsipnya reklama
reklame tayang, reklame bayar. Mulai detik itu tayang, mulai detik itu juga reklame tersebut terhutang pajak reklame. Betul. Ada lagi yang baru Bang? Ada lagi po sebenarnya mengenai reklame ini. Tadi kan dari awal kita bilang tentang e-reklame. Nah, e-reklame itu adalah sistem yang pajak reklame tapi sudah elektronik. Elektronik. Ya, semuanya sudah didigitalkan, sudah di-online-kan po. Dan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2024. Oke, jadi buat sobat pajak yang mau mengurus pajak reklamenya, mulai 1 Mei kita sudah tidak menerima pelayanan atau permohonan secara manual lagi, offline ya. Semuanya harus melalui sistem e-reklame. E-reklame ada di mana Bang? Di pajakonline.jakarta.go.id. Jadi per 1 Mei besok sudah tidak bisa lagi tuh wajib pajak datang ke kantor UP3D untuk mendaftarkan atau membayar pajak reklamenya. Bawa berkas-berkas dokumen seperti biasa gitu ya. Sekarang semua sudah di-upload semua. Semuanya udah online ya po ya di pajakonline.jakarta.go.id tadi. Jadi mulai dari dengan membawa berkas juga po ya. Konsepnya sebenarnya sama. Masih bawa berkas-berkas yang diperlukan seperti fotokopi identitas KTP. Betul. Terus juga ada foto reklamenya dan lain sebagainya ya po ya. Cuman yang biasanya datang ke kantor UP3D secara manual ini di-upload aja po di pajakonline.jakarta.go.id. Oke. Jadi nanti wajib pajak udah nggak bisa lagi tuh secara manual ya. Oke. Setahu Ayah juga ya Bang ya, di pajak online ini kan produk akhir setelah bayar namanya pajak reklame, wajib pajak biasanya akan mendapatkan peneng apa peneng Bang? Peneng. Peneng. Agak ribet ya. Peneng ternyata po. Wajib pajak akan mendapatkan peneng, semacam stiker ya. Iya, stiker. Bukti bahwa dia sudah membayar pajak reklamenya. Gitu. Nah, kalau di online ini seperti apa Bang? Di online ini kurang lebih sama juga, cuman ada e-peneng ya. Oh iya, jadi wajib pajak dari hulu sampai hilir, mulai dari dia daftar di pajak online upload. Tetap nanti akan ada SKPD-nya. Tetap akan dapat SKPD. Ada bukti sudah daftar atau sudah bayar reklamenya juga secara digital ya po ya. Betul. Jadi begitu sistem ngebaca kalau SKPD-nya sudah terbayar, akan terbit elektronik peneng. Iya. Elektronik peneng po ya. Iya, ini peneng. Yang bisa dicetak sendiri Bang. Bisa dicetak sendiri. Sendiri. Jadi nanti kalau misalnya ada petugas pajak atau kalau ada petugas pajak yang sedang memeriksa bahwa sudah bayar reklamenya belum, sudah daftar reklamenya belum untuk pajaknya, tinggal ditunjukkan aja. Penengnya. Gitu, betul. Nah, di dalam e-reklame tadi itu apa aja sih po yang bisa dilakukan? Kalau di pajak online e-reklame, wajib pajak bisa daftar baru. Reklame baru ya, yang sama sekali baru. belum pernah terdaftar bisa daftar. Betul. Di pajak online itu ya. Betul. Pendaftaran reklame baru. Ya, atau terus, bisa perpanjangan reklame. Perpanjangan reklame itu kayak gimana po? Perpanjangan reklame misalkan Abang punya toko nih, terus Abang mengiklankan produk Abang ya di luar tempat usaha Abang tuh. Nah, posisinya Abang udah naruh reklame di situ bertahun-tahun. Kan reklame dibayar per tahun ya, Bang. Per tahun. Nah, kalau Abang mau lanjut tahun berikutnya berarti Abang bayar dulu untuk penayangan reklame ke depannya. Oh, perpanjangan tuh seperti itu po ya. Memperpanjang jangka penayangan reklame kita. Betul. Dengan membayar pajaknya gitu ya, po ya. Terus berikutnya apa lagi po? Ada bisa melakukan permohonan pembetulan data. Pembetulan data, betul. Seperti misalnya ternyata ada perubahan ukuran, ya ada perubahan jenis, ya ataupun tadi ada perubahan misalnya lokasi, bisa juga di situ ya melakukan pembetulan data. Betul. Atau pembetulan data mungkin misalkan harusnya Jalan Bacang nomor 1 tapi yang benar Jalan Bacang nomor 2 kayak gitu. Ngomong-ngomong Bacang kan lagi puasa. Oh iya. Ntar lapar loh, sobat pajak juga lapar nanti. Tapi enggak, kita kan harus tahan ya po ya. Karena lagi puasa Bang, jadi ingatnya makanan Bang. Iya. Bisa kan jalan kacang gitu, enggak sama juga ya. Sama juga. Oke. Berikutnya po. Ada permohonan pendaftaran perusahaan jasa periklanan dan perpanjangan perusahaan jasa periklanan. Jadi jasa ini periklanan ya. Untuk biro reklame. Untuk biro reklame. Betul. Yang ada di Jakarta, silahkan daftarkan bironya ke Bapenda. Melalui pajakonline.jakarta.go.id. Jadi sekarang kalau dulu kan kalau mau mendaftarkan biro reklame ke UP3D ya po ya, manual. Nah, sekarang per 1 Mei 2024 pendaftaran biro reklame juga itu secara online. Secara online semuanya. Gitu. Oke. Nah, untuk sobat pajak yang masih bingung nih seperti apa gitu ya e-reklame ini, terus juga aduh tata caranya gimana, nanti bisa mengunjungi
akun YouTube Humas Pajak Jakarta. Nanti di sana akan ada tutorial bagaimana cara mengajukan permohonan dan perpanjangan pajak reklame secara online. Nanti kita bikin khusus tutorialnya aja, Po. Gitu. Jadi apa ya Bang? Tadi mau ngomong apa jadi lupa Bang. Oh iya. Fokus, Po. YouTube. Kenapa? Kita di Humas Pajak nggak hanya ada YouTube Bang. Kita ada sosial media lainnya selain YouTube Bang. Apa aja nih? Nih kita tampilin nih. Ini dia sosial media Humas Pajak. Mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, X, banyak pokoknya Po ya. Nanti sobat pajak bisa tanya di situ tentang informasi perpajakan. Dan juga selain sosial media, Po, kita juga punya apa? Kita ada call center. Nomor teleponnya berapa? 1500 177. Nah, nanti ada call center, ada juga email pajak, email call center maksudnya. Lalu juga ada WhatsApp chat. WhatsApp bisnis Bapenda resmi ya. Betul. Jadi sobat pajak bisa chat ke sana kalau ada pertanyaan. Betul. Dan juga website Bapenda dong. Oh, website Bapenda jangan lupa di bapenda.jakarta.go.id. Betul. Nah, gitu. Nah, jadi intinya ketika sobat pajak misalnya mau melakukan usaha tapi ternyata dan usahanya itu ada reklamenya, jangan lupa daftar dulu di pajakonline.jakarta.go.id karena per 1 Mei pendaftaran pajak reklame dan pembayaran pajak reklamenya itu sudah bisa dilakukan secara online. Baik, gitu. Jadi sobat pajak bisa kunjungi website kita untuk cari informasi seputar pajak daerah, khususnya yang baru aja kita bahas reklame. Iya. Bisa cari infonya di website atau tutorialnya bisa ke YouTube Iya, kita. nanti akan ada tutorialnya ya. Selain tentang reklame, YouTube kita juga di situ ada banyak tutorial terkait penggunaan pelayanan pajak online. Sobat pajak bisa cari infonya di sana. Betul sekali. Nah, apalagi nih Po infonya? Kita udah kasih tahu tentang pajak reklame, tentang reklame juga. Nanti di episode berikutnya mungkin kita akan memberikan simulasi apa ya, tata cara perhitungan biar sobat pajak bisa lebih jelas apa sih itu nilai sewa reklame gitu kan ya Bang. Benar gitu. Nah, kayaknya informasinya cukup ya Po ya. Oh iya, jangan lupa Bang. Kenapa? Kasih tahu sobat pajak. Oh iya, jangan lupa dong kalau informasi ini bermanfaat untuk sobat pajak, khususnya untuk sobat pajak yang masih kebingungan untuk mengurus pajak reklame, untuk melakukan apa? Subscribe, like, share dan komen. Kita jadi kayak YouTuber ya Po sebenarnya. Kita kan tayang di YouTube Bang. Iya, tayang di YouTube ya. Ini kan tayang YouTube. Jadi gitu ya sobat pajak ya. Silakan di like, komen dan komen juga kalau misalnya ingin ngebahas tentang materi perpajakan yang lainnya, komen aja. Bahas tentang pajak A dong, bahas tentang materi X dong gitu. Itu nanti kita akan kita bahas, tampung Mas. Kita siapkan bersama tim kita bahas. Betul. Gitu. Oke, terima kasih sobat pajak sudah menyaksikan episode podcast kita pada kali ini. Saya Andri. Saya Mia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.